Media asing bongkar kualitas asli timnas Indonesia U17 semalam. Pantas saja dibantai Korea Utara. Media asing bongkar kualitas asli timnas Indonesia U17 semalam setelah dibantai Korea Utara. Sehingga pantas saja Indonesia U17 dibantai Korea Utara dengan mudah. Perjalanan gemilang timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 2025 harus berakhir tragis. Harapan untuk melaju ke babak semifinal pupus setelah skuad muda Garuda menelan kekalahan telak dari Korea Utara U17 pada laga perempat final yang berlangsung Senin malam, 14 April 2025, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertandingan tersebut, Korea Utara U17 tampil dominan sejak menit awal. Mereka tidak memberikan ruang bagi Indonesia U17 untuk mengembangkan permainan. Bahkan, hanya butuh 7 menit bagi Choi Song-hun untuk membuka keunggulan bagi tim asal Asia Timur itu. Selanjutnya, Kim Yoo-jin menggandakan keunggulan pada menit ke-19, membuat Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama. Memasuki paruh kedua pertandingan, tekanan dari Korea Utara tidak mengendur. Ri Kyongbong menambah luka dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Petaka bagi tim Merah Putih semakin bertambah saat Iputu Panji melakukan pelanggaran handball di dalam kotak penalti. Kim Tae-guk berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan sempurna pada menit ke-60. Keunggulan Korea Utara belum berhenti di sana. 2 gol tambahan dari Ri Kang Rim pada menit ke-61 dan Pak Juwon di menit ke-77 memastikan kemenangan telak 6-0 untuk Korea Utara U17. Hasil ini sekaligus mengantar mereka ke semifinal untuk berhadapan dengan Uzbekistan U17. Kekalahan telak ini sontak mengundang perhatian dari berbagai media internasional. Salah satunya adalah media olahraga Vietnam, The Thao, yang secara terbuka menyatakan keterkejutan mereka atas hasil tersebut. Media tersebut menganggap hasil pertandingan tersebut di luar dugaan mengingat performa timnas Indonesia U17 di fase grup sangat impresif. Timnas Indonesia U17 terbukti terlalu lemah terhadap serangan Korea Utara U17 dan kehilangan 6 gol, tulis media itu. Dalam babak penyisihan grup, Indonesia U17 mencatatkan prestasi membanggakan dengan menyapu bersih 3 kemenangan. Bahkan, kemenangan atas Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0 menjadi sorotan utama dan memperkuat ekspektasi publik terhadap tim asuhan pelatih Bima Sakti tersebut. Sejak menit pertama, tim merah menunjukkan dominasinya. Pada menit kelima, dari tendangan sudut di sayap kanan, bek tengah Choi Song-hun lolos dari pengawalnya dan melepaskan tembakan, membuka skor untuk Korea Utara U17, jelas The Thao. Namun, ketika menghadapi Korea Utara U17, timnas Indonesia tampak tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan. The Thao bahkan menilai bahwa pertandingan ini menunjukkan perbedaan kelas yang mencolok antara kedua tim, baik dari sisi strategi maupun eksekusi di lapangan. Penampilan Korea Utara U17 dalam laga ini menunjukkan kualitas tim yang matang dalam penguasaan bola dan pemanfaatan setiap peluang. Kombinasi antara kecepatan serangan dan kekompakan di lini belakang menjadi kunci sukses mereka menembus semifinal dengan percaya diri. Sementara itu, bagi Indonesia, kekalahan ini menjadi momen evaluasi besar. Meskipun langkah mereka terhenti, performa di fase grup tetap menjadi pencapaian yang patut diapresiasi. Timnas U17 telah menunjukkan potensi besar yang layak dikembangkan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam konteks sejarah turnamen, Piala Asia U17 memang kerap menjadi panggung ujian nyata bagi tim-tim muda Asia. Persaingan ketat dan kualitas permainan yang tinggi menjadikan turnamen ini sebagai ajang penting dalam pembinaan pemain usia dini. Dengan kegagalan ini, PSSI diharapkan dapat melakukan pembenahan dalam hal pengembangan akademi usia muda, peningkatan kualitas pelatih, serta memperbanyak agenda uji coba internasional guna memperkaya pengalaman tanding para pemain muda. Korea Utara U17, yang kini melangkah mantap ke semifinal, menjadi sorotan karena tampil sangat meyakinkan di sepanjang turnamen. Laga semifinal melawan Uzbekistan U17 diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat kedua tim menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan. Di sisi lain, kegagalan Indonesia di babak perempat final bukan akhir dari segalanya. Ini bisa menjadi titik tolak baru dalam pembentukan skuad masa depan yang lebih tangguh dan siap bersaing di level internasional.
Penyerang Korut tebar ancaman ke timnas Indonesia U17, fisik saya adalah kelebihan. Striker Korea Utara, Korut, Kim Yoo-jin menebar ancaman untuk skuad timnas Indonesia U17 jelang kedua tim saling berhadapan. Punya kelebihan dari segi fisik dan kecepatan, ia yakin mampu mengalahkan tim Merah Putih. Duel timnas Indonesia U17 versus Korut dalam laga 8 besar Piala Asia U17 2025 akan berlangsung di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini harus dimenangi buat lolos ke babak berikutnya. Wajar andai Korea Utara habis-habisan di laga nanti malam. Kekuatan terbaik pastinya akan dikeluarkan oleh semua tim termasuk Korut. Kim Yoo-jin PD bisa mengalahkan timnas Indonesia U17. Ia mengaku punya beberapa kemampuan yang diyakini bisa menyulitkan Putu Panji dan kawan-kawan. Saya pelari yang cukup cepat, dan inilah mengapa saya sangat cocok untuk peran penyerang, kata Kim Yoo-jin dilansir dari laman AFC, Senin, 14 April 2025. Kecepatan dan fisik saya adalah kelebihan saya, tetapi saya perlu mengasah akurasi tembakan saya, sambung pemain yang lahir di Pyongyang Selatan tersebut. Korea Utara tampil baik di fase grup D. Meski tidak meraih poin sempurna, mereka buktikan diri bisa bersaing dengan Iran, Oman, dan Tajikistan. Korea Utara memastikan langkah ke 8 besar, meski tidak sebrilian Indonesia. Mereka finish sebagai runner-up grup D setelah mencatatkan hasil imbang 1-1 melawan Iran, menang telak 3-0 atas Tajikistan, dan seri 2-2 kontra Oman. Kim Yoo-jin mengungkapkan target tinggi Korea Utara di Piala Asia U17 2025. Ia ingin membawa pulang trofi ke Korea Utara. Kami datang ke sini untuk menjadi juara, dan penampilan kami di babak penyisihan grup merupakan indikasi seberapa serius kami dalam mengangkat trofi, katanya menambahkan. Saya 100% siap, tetapi yang lebih penting, skuad juga 100% siap karena pertandingan ini adalah tentang kerja sama tim, jelasnya. Tidak sampai di situ, sang pemain mengaku suatu saat ini ingin menunjukkan Korea Utara di panggung yang lebih tinggi. Namun, target saat ini adalah memenangi Piala Asia U17 2025. Saya harus berlatih lebih keras, unggul, dan memiliki banyak keterampilan agar saya dapat mewakili tim nasional dan bermain di liga profesional di negara yang mengembangkan sepak bola di Eropa, tutupnya. Modal positif timnas Indonesia U17 hadapi tantangan Korea Utara menjelang duel krusial melawan Korea Utara di babak 8 besar, timnas Indonesia U17 datang dengan kepercayaan diri tinggi. Bukan tanpa alasan, skuad muda Garuda membawa bekal berharga dari performa solid mereka selama fase grup. Anak-anak asuh Nova Arianto tampil meyakinkan dengan menyapu bersih 3 laga di grup C lawan-lawan seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan berhasil mereka kalahkan dengan permainan yang disiplin dan penuh semangat juang. Rangkaian kemenangan ini menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Tak hanya mengandalkan momentum positif, Nova juga memastikan timnya menjalani persiapan yang matang dari sisi strategi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pertahanan dan serangan, terutama saat menghadapi tim sekuat Korea Utara yang dikenal tangguh dan tak mudah ditembus. Kita persiapkan secara taktikal apa yang kita buat secara defense, bagaimana saat kita menyerang, ujar Nova Arianto. Menurut mantan asisten pelatih timnas senior itu, 2 hari terakhir telah dimanfaatkan sepenuhnya untuk mematangkan skema permainan. Ia berharap para pemain mampu memahami instruksi dengan baik dan menerapkannya secara maksimal di lapangan. Itu yang kita persiapkan selama 2 hari ini dan semoga pemain bisa paham, dan semoga kita bisa meraih hasil yang maksimal, pungkasnya. Dengan modal mental, teknis, dan taktik yang dibangun sejak fase grup, timnas U17 kini siap menghadapi tantangan berikutnya. Pertemuan melawan Korea Utara akan menjadi ujian seberapa jauh perkembangan mereka sebagai tim yang tengah dipersiapkan untuk pentas dunia.